Terbang menuju harapan, namun berakhir dalam duka di langit India. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini, kami akan membahas mengenai suatu kejadian di masa lampau yang menimpa Garuda Indonesia, tepatnya di tahun 1968. Nah, kalau kita bicara soal sejarah penerbangan di Indonesia, sejarahnya itu sangat unik. Nah, Indonesia itu sebetulnya memiliki pesawat pertama di tahun 1949. Kamu tahu nggak pesawat itu apa? Ya, aku waktu itu pernah membaca majalahnya Garuda Indonesia ya. Pesawat pertamanya Indonesia itu namanya Seulawah, tipe pesawat DC-3 yang aku tahu. Nah, betul sekali. Jadi, pesawat pertama Indonesia itu adalah DC-3 yang diberi nama Seulawah. Diberi nama Seulawah karena dia itu merupakan hasil dari penggalangan dana rakyat Aceh ketika itu. Oh, keren sekali. Dan itu merupakan simbol solidaritas dari rakyat Aceh kepada pemerintah Indonesia ketika itu. Yang kala itu masih di fase baru berdiri. Dan Garuda Indonesia ini sebetulnya baru resmi berdiri di Desember 1949. Dan waktu itu pesawatnya itu merupakan bekas dari sisa-sisa perang atau sewa dari KLM. Oh. Jadi dulu itu sewa ke KLM karena masih ada hubungan cukup erat. Dan sebenarnya Garuda Indonesia itu awalnya merupakan joint venture antara KLM dengan pemerintah Indonesia. Dan tahun 50-an, saham dari KLM ini dibeli semuanya oleh Garuda Indonesia sehingga akhirnya menjadi suatu maskapai yang full milik pemerintah Indonesia ketika itu. Dan ketika awal berdiri ini, Garuda Indonesia melayani rute-rute yang strategis seperti Jakarta Medan, Jakarta Denpasar, Jakarta Makassar, tentu saja dengan stopover ya, karena pesawat yang digunakan ketika itu masih pesawat baling-baling, turboprop atau bahkan piston gitu. Dan tahun 50-an juga Garuda Indonesia ini ekspansi ke luar negeri, seperti misalnya ke Hong Kong, ke China gitu ya. Dan itu ekspansi yang sebetulnya sangat strategis dan ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu mampu untuk memiliki maskapai yang bisa pergi ke tempat yang jauh-jauh gitu. Dan memasuki tahun 1960-an, Garuda Indonesia ini mulai suatu revolusi di mana dia ini membeli pesawat jet pertamanya, yaitu Convair 990. Dan itu adalah pesawat jet yang kalau kita bisa lihat sekarang itu tidak begitu terkenal, tidak begitu terjual banyak ya. Tetapi memiliki satu keunggulan, yaitu adalah dia ini terbangnya transsonik. Oh. Jadi terbangnya itu bukan supersonik, tidak seperti Concorde gitu ya, tapi dia terbang itu sangat mendekati kecepatan udara, kecepatan bunyi begitu ya. Jadinya terbangnya itu sangat cepat dibandingkan dengan misalnya DC-8 atau 707 begitu. Tapi downside-nya adalah fuselage-nya lebih kecil dan juga tidak begitu fuel efisien. Dia boros bahan bakar. Karena berada di transsonik dan itu fuel efisiensinya sangat jelek. Dan sehingga tahun 60-an ini, revolusi Garuda Indonesia ini juga menunjukkan bahwa Garuda Indonesia adalah simbol dari kegagahan Indonesia di mata dunia. Dan ada fakta menarik lagi bahwa Garuda Indonesia ini diberi nama Garuda oleh Presiden Soekarno. Karena ketika itu dia melihat suatu puisi dari India. Dan ketika itu, puisinya itu berbunyi seperti ini. Garuda melintasi angkasa membawa Wisnu. Oh, keren sekali. Sangat keren dan sangat gagah karena menunjukkan bahwa Garuda Indonesia ini mampu membawa Indonesia ke kancah mancanegara begitu. Dan hingga tahun 68 ini Garuda Indonesia sudah terbukti menjadi flag carrier yang luar biasa di Indonesia. Penerbangan yang akan kami bahas pada hari ini adalah Garuda Indonesia penerbangan 892 yang melayani rute dari Jakarta ke Amsterdam di Belanda dengan stopover di Singapura, Bangkok, Bombay, Karachi, Kairo, dan Roma. Dan sebagaimana kita bisa lihat ya, ini merupakan rute yang jaraknya sangat jauh dan juga pemberhentiannya sangat banyak. Jadi ciri khas seperti rute-rute tahun 60-an hingga 70-an ketika itu. Dan pada 28 Mei tahun 1968, pesawat ini jatuh di desa Bilal pada India setelah lepas landas. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan fatal pertama yang melibatkan pesawat jenis Convair CV990. Dan waktu itu memang pesawat ini tergolong baru ya, karena Garuda Indonesia memang baru membeli pesawat-pesawat jenis seperti itu.
Dan sebelumnya pada 17 September 1966, pesawat ini terlibat di suatu insiden di Amsterdam hingga waktu itu merusak bagian hidungnya. Nah, di dalam penerbangan ini sendiri terdapat 15 penumpang dan 14 kru dengan totalnya adalah 29 orang. Dan di antara penumpang yang berasal dari Indonesia, terdapat pejabat Badan Tenaga Atom Nasional dan juga perwira Angkatan Laut yang merupakan ajudan dari Laksamana Raden Subiakto. Dan ini kita bisa lihat ya di antara penumpang, ini tergolong orang-orang penting. Karena pada masa-masa itu, penerbangan ini kan masih baru-barunya saja. Dan tidak semua orang itu bisa terbang. Karena tentu harga tiketnya juga mahal di kala itu. Sehingga hanya orang-orang terpilih saja, orang-orang yang kondisi ekonominya berlebih, kemudian pejabat-pejabat yang dapat memiliki kesempatan untuk menaiki pesawat. Dan kru kokpit di pesawat ini sendiri terdiri dari seorang kapten pertama dengan jam terbang tinggi, kemudian kapten kedua, flight engineer, dan juga flight navigator. Ini tipikal pesawat-pesawat lama, jumlah kru kokpitnya masih banyak ya, karena teknologinya belum maju seperti sekarang. Dan juga chief purser ini merupakan saudara bungsu dari Letnan Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta yang dikenal sebagai Duta Besar Indonesia. Bisa kita lihat bahkan kru kabinnya sendiri itu ada relasi dengan orang-orang penting seperti itu. Nah, sebelum kami masuk ke bagian lebih dalam mengenai kejadian ini, kami ingin mendorong teman-teman untuk like, follow, share, dan juga subscribe di berbagai platform seperti Instagram, Spotify, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada saran mengenai episode ini atau episode selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah. Karena episode ini merupakan saran dari salah satu viewer yang ada di YouTube. Nah, penerbangan ini sebetulnya merupakan milk run. Ya. Tadi kan memang rutenya dari Jakarta ke Amsterdam. Tapi tadi banyak sekali pemberhentiannya. Di Singapura, Bangkok, India, Pakistan, bahkan hingga ke Italia tadi. Iya, agak nggak umum ya. Agak nggak umum. Kalau kita melihat sekarang, tidak efisien. Iya, capek di jalan. Capek di jalan. Tapi kalau kita lihat perspektif zaman dulu, purpose-nya itu sebetulnya ada dua. Yaitu adalah yang pertama memang fleet dari maskapai Garuda Indonesia itu kan tidak terlalu banyak. Jadi untuk bisa mengakomodir berbagai macam penumpang. Misalnya ada yang cuma pengen sampai ke Bombay saja. Diakomodir dalam penerbangan ini. Ada yang pengen sampai Singapura saja. Diakomodir dalam penerbangan ini. Jadi memang purpose-nya seperti itu. Memang tujuan akhirnya Amsterdam, tapi sebagaimana kalau kita lihat di kereta api sekarang ya. Belum tentu orang yang berangkat dari Jakarta itu misalnya tujuan akhirnya di Surabaya, belum tentu dia turun di Surabaya, bisa saja turun di Semarang begitu. Dan dalam hari ini juga sama. Orang yang berangkat dari Jakarta belum tentu turunnya pengen di Amsterdam gitu. Dan waktu itu ada persinggahan di Bombay. Di Bombay waktu itu untuk ganti kru karena krunya juga kelelahan ya. Juga ada yang naik turun penumpang dan juga yang cukup penting adalah ngisi bahan bakar karena boros banget itu bahan bakarnya ketika itu. Dan waktu itu pada pukul 2.32 waktu setempat pesawat ini take off. Waktu itu dari Bombay memang tujuannya ke Karachi di Pakistan. Namun sayangnya 7 menit kemudian petugas ATC ini hilang kontak dengan pesawat tanpa peringatan sama sekali. Dan 5 menit kemudian, pesawat ini ternyata sudah ditemukan jatuh di timur stasiun Nala Sopara, di mana sebagian besar puing-puing dari pesawat ini berserakan semua. Dan seluruh 29 orang yang ada di dalam pesawat dan juga 1 orang yang ada di darat meninggal dunia. Ini peristiwa yang sangat tragis ya, karena ya zaman-zaman penerbangan masa itu terjadi kecelakaan separah ini. Dan juga kecelakaan ini menghancurkan beberapa infrastruktur di darat, seperti gubuk warga, kemudian gudang sekolah, dan juga kandang kerbau. Dampak dari kejadian ini adalah dilakukan investigasi. Dan waktu itu, KNKT, yang sebagaimana kita kenal sekarang itu sebagai komite yang bertugas untuk menginvestigasi kejadian atau kecelakaan terkait transportasi, itu belum dibentuk. Dibentuknya itu baru tahun 90-an gitu ya. Nah, dan waktu itu memang yang bertugas untuk menginvestigasi kejadian-kejadian besar itu adalah tim yang dibentuk khusus begitu ya. Jadi tidak ada yang spesifik. Dan waktu itu akhirnya dibentuk tim khusus dari Indonesia dan waktu itu kerjasama dengan
Dirjen Penerbangan Sipil di India untuk melakukan investigasi bersama-sama. Dan setelah pencarian sepanjang 19 hari, black box dari pesawat ini tidak diketemukan juga. Dan waktu itu memang cukup aneh, kenapa nggak bisa ditemukan? Iya. Karena bisa jadi puingnya berserakan dan black box ketika itu bahannya mungkin lebih ringkih, lebih fragile Lebih daripada fragile, betul. zaman sekarang. Dan waktu itu ada dugaan bahwa terjadi kesalahan pengisian bahan bakar di Mumbai waktu itu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang adalah bahan bakar di pesawat itu after gitu ya. Dan yang diisi ke pesawat pada saat itu diduga adalah F-gas. Perbedaannya adalah F-gas itu bahan bakar yang cenderung di masa lampau. Yang fungsinya berbeda dengan after. Dan waktu itu diduga terjadi mesinnya mati karena salah pengisian bahan bakar. Harusnya after malah diisi F-gas. Nah, setelah kejadian ini berlangsung juga, tim investigasi yang dibentuk itu mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya itu ya pihak petugas bandara ini lebih memperhatikan proses pengisian bahan bakar. Jadi jangan sampai terjadi salah pengisian, karena dampaknya itu bisa sampai terjadi kecelakaan yang fatal seperti ini. Dan setelah kejadian ini juga, pihak maskapai itu akhirnya menghentikan operasi 2 Convair 990E yang masih tersisa. Wah, eman ya. Ya, karena mereka juga khawatir, kalau semisal karena bahan bakar ini bisa jadi ada sesuatu yang tersembunyi dari tipe pesawat ini. Ini kan tipikal ketakutan maskapai pada umumnya ya. Setelah kejadian kecelakaan, mereka akan melakukan grounding dari pesawat-pesawat sejenis. Dan juga mereka menangguhkan rute Jakarta-Amsterdam ini. Jadi stop service di situ. Dan pemerintah Indonesia sendiri akhirnya memulangkan jenazah para korban untuk kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum, kalau untuk warga biasa ya, atau di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kalau semisal untuk orang-orang yang cenderung VIP, begitu. Dan pada akhirnya sendiri pihak maskapai harus memenuhi kewajibannya, dia memberikan kompensasi dan juga polis asuransi tambahan. Namun perlu diingat meskipun uang sudah dikeluarkan, asuransi sudah cair, tetapi nyawa manusia itu tidak bisa diganti. Dan ini yang hal sedih dari setiap kecelakaan itu. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan dan menonton episode ini sampai akhir. Demikianlah episode kami mengenai Garuda Indonesia Penerbangan 892, suatu tragedi yang mengerikan di langit India. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.